hukum, meskipun dia salah, kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum. Apakah konstitusi kita memungkinkan ruang atau jalan untuk melakukan pemaksulan wakil presiden? Usul pemaksulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa. Balik ke kasus Wapres Gibran, sungguh pun di atas kertas ini sulit dan mekanismenya panjang dan secara politik hitung-hitungannya juga hampir tidak mungkin. Tapi kalau kondisi sosial politik ketika itu dan rakyat menginginkan, bisa saja itu terjadi seperti kasus sampaikan. Bisa saja. Misalnya Pak Prabowo membuat aliansi politik baru, gampang kok bagi presiden. Partai ini, saya begini, ikut semua pasti. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Hai, apa kabar Anda semua? Kembali kita bertemu di podcast Terus Terang. Forum tempat saya selalu bicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Pekan lalu, saya banyak menghadiri dan berbicara di forum di kampus. Ada banyak isu yang saya tangkap dan saya cermati yang menjadi perhatian publik, terutama yang masuk ke saya di saat bertemu dan juga masukan atau pertanyaan dari netizen. Semuanya saya akan coba bahas dan memberikan pandangan saya. Baiklah, kita mulai satu persatu. Silahkan mau tanya apa saja. Ya Pak Mahfud, agak ramai nih Pak minggu-minggu ini soal suasana di politik maupun juga yang tergambar di media maupun media sosial. Ada 2 atau 3 isu yang mau saya tanyakan ke Pak Mahfud supaya kita fokus saja Pak, tidak terjebak dengan banyak sekali isu dan Bapak bisa menjadikan penjelasan lebih panjang. Yang pertama itu soal tentu Pak Mahfud kemarin juga singgung ketika Pak Mahfud bicara pada tanggal 24 April di Fakultas Hukum UII Jogja. Ketika bicara tentang urgensi undang-undang kepresidenan, tapi lalu membahas ada urusan ijazah Pak Jokowi. Nah, makin rumit dan makin gaduh Pak. Ya, sampai sekarang udah panjang waktunya dibahas sampai sekarang. Belum lagi kemarin Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya dan melaporkan balik ya orang-orang yang memperkarakan ijazahnya. Jadi energi kita rasa-rasanya berputar di situ Pak. Padahal seperti Pak Mahfud bilang selalu ada urusan yang lebih penting dari itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua juga saya akan minta Pak Mahfud untuk memberikan semacam pandangan dan jalan keluar selain soal ijazah Pak Jokowi juga apa yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Prabowo dengan 8 rekomendasi usulan Pak. Yang rame dan gede banget juga isu atau usulan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ini juga saya butuh Pak Mahfud memberikan penjelasan tuntas gitu ya Pak. Nah pertanyaan saya Pak Mahfud untuk yang pertama dulu tentang ijazah Pak Jokowi. Apa jalan keluar secara konstitusi kita, khususnya dari hukum tata negara untuk urusan ini supaya tidak berlarut-larut? Iya, begini, enggak apa-apa kita dudukkan lagi, meskipun saya sudah bicara sekilas, dudukkan lagi persoalannya. Sekarang perkembangannya menurut saya sudah mengarah ke cara penyelesaian yang lebih elegan. Lebih elegan penyelesaiannya? Ya, okay. Karena melalui hukum pidana. Karena memang kalau dugaan ijazah palsu yang kemudian diduga atau dituduhkan sebagai kebohongan dalam pemberian dokumen itu ranahnya pidana, ya bukan perdata. Saya ingin ulangi bahwa melaporkan atau menggugat perdata sebuah ijazah palsu itu tidak bisa dihukum perdata, ya. Karena hukum perdata itu mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang timbul karena adanya perikatan. Perikatan itu bisa muncul karena perjanjian, bisa muncul karena peristiwa. Di sini ada dua pihak. Satu pihak yang dirugikan dan mempunyai hak untuk menagih. Yang kedua, pihak yang merugikan orang lain dan wajib memenuhi hak di dalam perjanjian itu. Semacam kontrak berarti ya? Iya, kontrak. Okay. Kalau hukum perdata itu perdata kontrak. Ya? Sehingga ketika kasus ijazah palsu ini atau
ijazah asli atau palsu ini masuk ke Pengadilan Perdata, menjadi niscaya bahwa Pengadilan Perdata akan mengatakan, loh, Anda sebagai badan hukum perdata atau perorangan, itu ruginya apa dari ijazah palsu? Lahir perjanjian apa dari ijazah palsu? Tidak ada kan? Karena tidak ada perjanjian antara pemegang ijazah dengan orang yang menggugat itu, yang dimana pemegang ijazah harus memenuhi. Karena tidak ada, maka dalam istilah hukum itu NO namanya, ya, Need on Verklaard, itu NO lah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Bukan ditolak. NO. Bukan ditolak ya? Iya, bukan ditolak. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima dan ditolak itu beda. Tidak dapat diterima itu bukan urusan saya. Atau ini belum waktunya. Atau ini sudah daluarsa. Itu tidak dapat diterima. Gitu. Perkaranya tidak diperiksa. Kalau ditolak, perkaranya diperiksa dan kalau ditolak. Ditolak, perkaranya diperiksa. Dulu. Oh ya benar ini. Merugikan si ini, putus. Atau ini benar tapi tidak merugikan, putus gitu. Pasangannya tidak diterima tuh dengan diterima, pasangannya ditolak itu dikabulkan. Dikabulkan. Ya kan? Yeah. Nah, ditolak atau dikabulkan gitu. Itu sudah masuk pokok perkara. Kalau tidak diterima dan diterima itu baru syarat. Jadi perdata betul. Nah kalau begitu, apa Anda menuntut? Loh, saya mewakili rakyat. Karena ini keputusan tata usaha negara, Anda bisa. Yang mewakili rakyat itu DPR. Rugi apa? Kan gitu. Secara Anda kan pribadi. Ya? Anda kan pribadi. Nah kalau begitu ini soal urusan publik, kepentingan publik. Oke. Kalau kepentingan publik, sebuah surat yang dianggap bermasalah itu harus dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Anda tidak bisa menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara tanpa menggugat tata usaha negara apa yang telah dianggap bersalah mengeluarkan satu surat seperti ijazah. Anda tidak bisa dong langsung menggugat Pak Jokowi ke PT UN. Karena di dalam undang-undang, peradilan tata usaha itu peradilan antara pejabat melawan rakyat. Perseorangan atau hukum perdata. Nah, pejabat tata usaha itu negara siapa? UGM. Nah, kalau mau menggugat ya ke peradilan tata usaha negara dan minta ke UGM. Tapi lagi-lagi di PT UN itu pihak yang menggugat itu hanya orang yang dirugikan secara langsung oleh sebuah surat. Oleh sebab itu lawannya pejabat. Orang yang dirugikan secara langsung. Secara orang atau badan hukum privat. Itu dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Peradilan Tata Usaha Negara pun kalau minta agar ini diputus palsu atau tidak sah, nggak bisa. Juga tidak bisa ya? Nggak bisa, harus menggugat UGM. Nah UGM tidak merasa merugikan, cuma mengeluarkan ijazah. Dan PT UN pun menyatakan NO tidak dapat diterima, kan gitu. Ini jalur hukumnya. Nah, Pak ini kan merugikan masyarakat kepentingan. Nah kalau begitu masuk ke peradilan pidana, iya kan? Nah kalau peradilan pidana sudah benar. Jadi timnya TPAU ya, tim Pembela Alim Ulama atau apa gitu. Kalau gitu betul loh, laporan ke Bareskrim bahwa ini ada penggunaan ijazah yang tidak otentik, yang mengelabui publik. Bisa itu kebohongan publik dan macam-macam, pasalnya banyak. Jadi kalau jalurnya ke sana sudah benar, kita harus nunggu peradilan pidananya dulu, ya. Tapi pada saat yang sama, nah ini kan, Pak Jokowi juga mengajukan pidana kan? Betul. Jadi ada dua pidana, yang ini laporan tentang kepalsuan, ya, yang ke Bareskrim itu bahwa ini palsu, ini buktinya ada sekian bukti, bukti, nanti uji forensik. Tapi ini loh, Anda bikin gaduh, memfitnah, mencemarkan nama baik, dan macam-macam. Pak Jokowi ngadu juga. Iya. Ya kan? Nah kita tunggu putusannya. Tetapi tentu ini akan berlomba kan. Yang mana sih yang mau diputuskan lebih dulu? Itu kan? Itu bisa jalan sendiri-sendiri. Tetapi begini, karena pengaduan Pak Jokowi ini tentang pencemaran nama baik, berita bohong dan sebagainya, karena adanya dituduh
ijazah palsu dan sebagainya. Maka seharusnya ya yang diputuskan lebih dulu itu yang perkara utamanya. Yang pertama tadi ya? Yang Bareskrim dulu. Yang Bareskrim dulu ya? Iya, karena kalau ini Bareskrim menyatakan benar bahwa ini palsu, berarti perkara di sana gugur. Iya. Iya kan? Kalau ini tidak benar, perkara sini lanjut. Iya. Nah, di situ ada beberapa putusan Mahkamah Agung ya, yang bisa dijadikan dasar untuk memutuskan ini. Nah, sekarang begini ya, kenapa saya katakan harus diselesaikan dulu di Bareskrim, harus lebih dulu. Yang pertama Bareskrim dulu ya? Iya, karena baru laporan Pak Jokowi. Karena itu tadi, kalau ternyata ini benar, itu bisa lanjut. Kalau tidak benar, betul, kan perkara ditutup yang pengaduan Pak Jokowi itu. Iya. Kalau memang si orang ini yang menuduh ijazah palsu ini benar misalnya, betul. Ya perkaranya ditutup yang Pak Jokowi ini benar. Kalau tidak benar baru lanjut. Nah, oleh sebab itu untuk nyatakan benar dan tidak benar, selain kepentingan material, ya bukti material nanti yang ditemukan bahwa ini benar atau tidak benar, ada lagi satu tuduhan bahwa orang itu sudah dianggap mencemarkan nama baik atau memfitnah atau menyiarkan berita bohong tetapi tentang sesuatu yang kemudian menyudutkan orang lain, itu bisa tidak dihukum meskipun dia salah kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum. Kepentingan publik ya. Ya, kalau untuk bisa tidak dihukum kalau tujuannya untuk kepentingan umum. Iya, kalau tujuannya untuk kepentingan umum. Diatur di mana Pak itu? Di dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Satu tindakan yang dilakukan untuk membela kepentingan umum atau untuk membela diri, membela diri dari serangan lalu dia membuka rahasia sesuatu, itu dia bisa dibebaskan meskipun dia benar menyebarkan sesuatu berita yang tidak mengenakan. Nah, oleh sebab itu sebaiknya memang ditunggu Bareskrim lebih dulu. Lalu di sini ada jurisprudensi gini, betapa bahwa harus dimulai dari satu kasus tindak pidana utamanya dulu. Yang di Polda di laporan Pak Jokowi itu kan tindak pidana ikutan. Iya. Tindak pidana utamanya kan laporan TPAU itu. TPAU ke Bareskrim. Nah, ada putusan ya, Mahkamah Agung memutuskan melalui vonis nomor 882 tahun 2010, ada seseorang mencemarkan nama baik orang dengan tuduhan korupsi. Dihukum orang ini karena menyebarkan sebuah berita yang katanya korupsi, ternyata kata Mahkamah Agung tidak. Sehingga orang ini dihukum 6 bulan. Kamu dihukum 6 bulan, masa percobaan setahun. Karena kamu menyebarkan berita tidak benar. Ini putusan EMA ya? Iya, putusan EMA. Padahal pada waktu yang sama, ini ada peradilan perdatanya yang menggugat orang ini ke pengadilan perdata. Di pengadilan perdata, dia digugat karena telah menyebarkan berita bohong untuk membayar uang kerugian sekian. Ternyata oleh perdata dibebaskan, oleh pidana dihukum, oleh perdata dibebaskan. Dengan putusan perdatanya itu putusan nomor 300. Perdata tahun 2010. Menang di perdata, dihukum di pidana. Akhirnya dia PK. PK menyatakan orang bebas. Nah, itu pentingnya tertib kalau dua perkara ya. Ada dua perkara tidak itu yang saling mana sama-sama, yang lebih dulu. Tidak saling sama-sama maju. Pidana utamanya dulu, baru ikutannya. Kalau pidana utama sudah final, apapun putusannya, ikutan itu akan menentukan. Oh, ini dia benar tuh menentukan itu, maka yang pidana ikutan yang di Polda itu tidak jalan. Oh, dia tidak benar, tetapi dia demi kepentingan umum juga ini tidak jalan. Oh, dia tidak benar dan memang memfitnah, masuk di sini. Perkara yang anunya itu jalan gitu. Nah, ini untuk saja untuk tertib hukum. Itu kan tadi kita sudah bicara. Kadang-kala orang campur-aduk. Perdata, tata usaha negara, pidana pun ada pidana khusus, pidana umum, pidana utama, pidana ikutan gitu kan ya harus jelas ini cara penanganan.
Lalu ada lagi yang banyak salah kaprah orang. Kalau nanti ternyata benar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kan ada yang mengatakan maka seluruh keputusan yang dia buat sebagai presiden itu menjadi tidak sah. Video Bapak tentang ini beredar luas sekali, Pak. Bagus kalau Bapak menjelaskan lagi secara tidak sah. Kontrak-kontraknya batal. Nah, di dalam hukum tata negara tidak begitu. Itu salah dan menyesatkan kalau mengatakan itu. Coba bayangkan, misalnya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Dia udah menandatangani puluhan undang-undang. Batal semua. Dia sudah menandatangani puluhan pejabat berdasar undang-undang. Ngangkat, yang saya contohkan tuh, ngangkat menteri ngangkat rektor ngangkat dekan dan seterusnya, batal semua. Semua tanda tangan presiden itu karena semua delegasi kewenangan. Enggak delegasi yang tanda tangan presiden menteri, tapi menteri kan karena tanda tangan presiden. Dirjen dan sebagainya. Kontrak-kontrak juga enggak bisa dibatalkan secara sepihak. Kontrak perdata, kontrak bisnis dengan negara lain, dengan perusahaan enggak bisa dibatalkan. Itu tetap mengikat. Nah, di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, dulu ada tahun 48 tuh ada panitia De Munci yang kemudian diikuti di berbagai negara, menyebut 13 asas pemerintahan yang baik itu salah atau nomor satunya itu asas kepastian hukum, bahwa perjanjian yang dibuat secara resmi dan sah pada saat dibuat maka tetap mengikat dan harus dipenuhi. Ya, meskipun kemudian ternyata ditemukan kesalahan. Itu dari sisi kepastian hukum ya? Iya. Tapi kalau dari sisi keuntungannya dia dapatkan, Pak, selama memerintah itu, misalnya terima gaji. Pribadi. Ya, itu pribadi. Terima gaji selama 10 tahun sebagai presiden atau apa? Tetap sah. Tidak bisa mengembalikan. Oh, iya? Yang bisa dituntut dari selama jabatannya itu kalau ada tindak pidana. Misalnya terlibat korupsi, penyuapan, menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan sebagainya, itu bisa lalu secara pribadi, tapi tidak berakibat apa-apa terhadap keputusan-keputusan kenegaraan. Termasuk jadi yang terkait pribadinya aja. Termasuk yang terkait dengan dirinya itu nggak ada dampak apa-apa ya? Nggak ada. Berarti Pak, kecuali itu diidentifikasi sebagai tindak pidana. Kecuali tindak pidana. Taruhlah Pak Harto jatuh kan, itu pidananya dibawa kan ke pengadilan. Perdata yang menyangkut pribadinya itu menyangkut Super Semar misalnya ya, yang karena itu yayasan kan tidak bisa dicampur aduk dengan negara. Itu yang pribadi. Tapi keputusan ketatanegaraan Pak Harto dengan memajukan banyak hal lah ya. Dunia pendidikan jadi maju, jadi seperti kita ini bisa sekolah, bisa apa kan juga Pak Harto yang memfasilitasi, ya kan? Berarti Pak itu keputusan ketatanegaraan, banyak profesor diangkat, gedung dibangun, membangun Bandara Soekarno-Hatta. Masa itu mau dianggap tidak sah? Artinya Mahfud, kalaupun nanti misalnya terbukti betul palsu ijazahnya ya Pak Jokowi, berarti nggak ada konsekuensi apa-apa ya terhadap ijazah palsu terhadap apa yang sudah dilakukan, termasuk buat dirinya sendiri gitu? Iya, terhadap yang keputusan kecuali soal pemalsuan, kecuali tindakan pemalsuan itu ya. Kecuali ada tindak pidana yang dilakukan, yang diduga dilakukan, bukan keputusan ketatanegaraan, tapi tindak pidananya. Tindak pidana yang dilakukan. Misalnya dalam membuat kontrak, lalu diduga dia menerima aliran dana dari belakang, itu kan lain. Keputusan kontraknya itu tidak batal. Tapi tindak pidana kalau ada di situ bisa. Tapi itu kan tidak terkait dengan ijazah palsu kalau itu kan? Iya, tidak terkait dengan ijazah palsu. Ya? Karena ijazah palsu itu tidak mempengaruhi ini. Kalau ijazah palsu dianggap bisa saja, dianggap sebuah kebohongan bisa, tapi tidak berakibat keputusan ketatanegaraannya itu lalu batal. Kalau begitu Pak, seberapa jauh publik berharap pada upaya untuk memperjelas posisi ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak ini? Kalau misalnya kita lihat memang secara konsekuensi tidak ada konsekuensi apa-apa terhadap ketatanegaraan. Seberapa urgen itu dilakukan oleh orang-orang yang selama ini berjuang untuk menunjukkan? Urgensi tentang itu tergantung pada masing-masing orang. Kalau saya menganggap itu tidak ada urgensinya, makanya saya juga tidak ikut. Apa sih mau mempersoalkan itu kan sudah selesai. Saya tidak ikut-ikut, tetapi karena ditanya kayak gini menjawab. Tapi Anda kok enggak ikut ke rombongan itu menggugat ijazah saya untuk apa? Saya enggak punya kepentingan perdata. Kalau masalah ketatanegaraan yang menjadi minat saya sudah enggak ada masalah, sudah selesai semua. Nah kalau pidananya silakan. Kan itu ada kalau memang betul
kan ada kebohongan, itu bisa. Tapi itu nanti itu urusan hukum pidana ya, hukum publik. Hukum publik ya. Oke Pak Mahfud, kalau gitu Pak, itu tadi penjelasan Pak Mahfud kalau dari sudut pandang hukum yang panjang lebar Pak Mahfud menjelaskan. Sekarang misalnya dari kacamata publik, kalau gitu Pak, apa yang kira-kira kita pelajari dari kasus ini? Karena betapapun ini kasus yang dalam tanda petik sangat heboh, orang jadi melihat betul atau tidak. Dan kalau ternyata betul, pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Entah dari sudut pandang politik, pemerintahan, atau hukum. Moral dan etika di dalam berpolitik. Sehingga orang berpolitik itu, memang politik itu wataknya, kan berebut jabatan publik itu enggak apa-apa. Tapi harus ada moral yang melandasi di situ, kejujuran. Dan komitmen untuk memperbaiki negara ini tanpa kebohongan. Karena kalau dengan kebohongan, sesudah selesai pun, lawan politik, itu akan mengungkit-ungkit seperti yang sekarang. Kan tidak enak juga. Persis. Gitu kan? Persis. Dan negara tidak akan mendapat manfaat apapun dari keributan seperti ini. Apa coba gunanya bagi negara? Orang ribut, ini siapapun yang menang, Pak Jokowi menang, atau Pak Rismon menang. Itu apa gunanya? Kan hanya kemoralitas kan? Nah, kalau oleh sebab itu, moralitas itu harus dibangun sejak orang belum masuk ke arena pertarungan politik. Itu aja. Ya, kalau gitu Pak, saya meneruskan yang Pak Mahfud tadi mengatakan bahwa ada agenda mesti yang kita selesaikan supaya kita nggak berputar-putar di sini. Di mata Pak Mahfud, kita sekarang ini sebaiknya lebih memikirkan apa ya? Kalau kita misalnya sudah keluar dari jebakan perdebatan soal ijazah, apapun lagi itu, kita mesti fokus, negara ini mesti fokus energinya kemana? Energinya sekarang agar pemerintahan itu efektif. Efektif untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan dengan komitmen. Ya. Komitmen kalau saya sekarang prioritasnya pemberantasan korupsi. Karena ini penyakit yang paling berbahaya dan paling nyata di depan mata. Ini perlu komitmen dan kebersatuan kita. Gitu ya. Tidak mudah dilempar-lemparkan ke isu lain, sementara yang ini nih tidak digarap dengan sungguh-sungguh. Dan ini seperti kalau dalam hadis Nabi itu seperti api membakar kayu, pelan-pelan gitu, lama-lama habis. Gitu. Negara ini dianggap sebuah kayu yang kokoh, dibakar api atau dimakan rayap pelan-pelan gitu, lama-lama habis. Kalau ini apinya agak kencang, kayunya cepat habis. Kalau pelan-pelan gitu mungkin agak lama atau bisa diatasi. Yang penting itu kan komitmen dan ketegasan untuk ini secara sungguh-sungguh. Saya kira hal-hal lain baik-baik saja tuh di negeri ini. Bahwa ekonomi bermasalah, ya itu konsekuensi lah dari perkembangan situasi global gitu ya. Dan itu juga kuncinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu merusak ekonomi. Ya baik Pak Mahfud, saya melangkah ke topik kedua nih. Ini juga agak-agak dekat dengan topik pertama. Kalau tadi kita bicara tentang bapaknya, sekarang tentang anaknya. Ini dipertanyakan atau persisnya begini. Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu akhir April kemarin menyampaikan 8 usulan atau rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya itu yang banyak sekali disorot oleh publik adalah soal usulan mereka agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu dimakzulkan. Nah, itu menjadi serius karena melibatkan banyak sekali tokoh senior purnawirawan TNI. Kita sebut misalnya ada mantan Panglima TNI Faruk Rozi, ada mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tiasno Sudarto, ada mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan ada mantan Panglima ABRI yang juga mantan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno. Jadi pesannya sangat kuat dan mewakili berbagai matra di TNI. Nah, pertanyaan saya Pak Mahfud, apakah konstitusi kita memungkinkan ruang atau jalan untuk melakukan pemakzulan Wakil Presiden? Oke, pertanyaan itu ditunda dulu. Saya ingin, ini kan bersumber dari usulan itu ya? Iya. 8 Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan. Prajurit TNI. Ya. Yang kemudian mengkait-kaitkan Pak Tri Sutrisno. Ya. Lalu anaknya dianggap menerima akibat politik dari bapaknya. Ya, sampai ke situ Pak, betul. Saya punya catatan tentang Pak Sutrisno itu orang yang sangat patriotik, sangat baik, sangat santun. Saya kenal baik dan sering bersama dia. Itu sejak tahun 2016. Kami sama-sama di BPIP dan setiap bicara di BPIP itu selalu
obsesinya itu bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Selalu itu dikatakan, selalu berpesan ini kalau negara yang baik kembali ke sini dulu, lalu kita menata ulang gitu. Itu selalu Pak Tri ya disampaikan. Jadi itu bukan dadakan sebenarnya kalau Pak Tri mengusulkan itu. Bahkan kalau ketemu saya tuh, saya terakhir nengok beliau sakit di RSPAD. Kalau ketemu saya tuh kan panggil Dek. Kalau saya panggil Ayahanda ke dia, Ayahanda. Kalau ini Dek Mahfud gitu. Dek Mahfud dijaga ya negaranya. Nah saya ke rumah sakit terakhir itu, ketemu saya apa? Tidur dia, ada Bu Trisno tidur. Saya salaman, saya ditarik, dicium lah dia. Titip ya Dek Mahfud negara ini gitu. Kembali ya ke Undang-Undang Dasar 45 gitu terus. Menjelaskan begitu besar concern kepada negara ya. Saya tanya, Bapak, Ayahanda sakit apa? Ya ceritalah. Kasihan juga. Jadi waktu KTT G20 di Bali hadir. Kan ceritanya itu karena beliau hadir, beliau banyak orang mau foto sehingga pada satu momen tertentu dia ingin ke toilet untuk kencing gitu. Tapi begitu jalan selangkah orang nyerbu minta foto, jalan selangkah nyerbu minta foto, jalan selangkah muncul, sehingga dari situ penyakit itu muncul. Begitu dicintainya oleh rakyat lah orang minta foto, sementara ajudannya tidak mampu. Ini. Sehingga lalu dibawa ke rumah sakit. Itu satu yang saya dengar. Tentu banyak faktor lain beliau sakit. Waktu pelantikan Menhan yang baru, saya kan hadir, mantan Menhan hadir semua. Lalu saya bergandengan, saya tuntun beliau kan. Lalu, hadir juga Pak Tri ya? Oh iya, hadir Pak Tri berjalan dengan saya mau masuk ke ruang utama tuh. Saya tuntun, meskipun kemudian sudah di ruang utama saya pulang duluan, tapi ngantar dia ke Tursi dulu. Apa? Ada gambar-gambar foto Menhan tuh, ada dia, ada Wiranto, ada saya, semua ada kan di situ. Aduh, dia pegang kan, Dek Mahfud, terima kasih ya sudah pernah memimpin Menhan gitu. Sampai begitu Pak ya? Sampai begitu. Jadi orangnya nih sangat baik gitu terhadap Republik ini, kecintaannya gitu. Bahwa pilihannya Undang-Undang Dasar 45 dan berbeda mungkin dengan kita, itu soal lain. Tetapi ketika dia menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar itu karena cinta kepada Republik ini. Nah, itu soal amandemen Undang-Undang Dasar kan. Ada poin itu Pak. Poin 1 itu amandemen. Kembali ke Undang-Undang 45. Pak, saya menunggu yang penjelasan tentang pemakzulan sekarang. Pemakzulan. Gini, usul pemakzulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa. Tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur. Kalau Presiden, Wakil Presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal jadi 6 akhirnya. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimakzulkan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela. Bayangin secara politik. 2/3 tuh berapa? Iya kan? Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya, sekitar itulah. Kalau tidak sampai itu, tidak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya, yang sulit gitu ya, karena nggak dengan kondisi sekarang, apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, lah 2/3 oke, setuju dia dimakzulkan, bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah. Kembalikan lagi ke DPR. DPR bersidang lagi apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR lagi sidang 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Tidak mungkin. Secara politik sekali lagi. Secara politik karena sekarang koalisinya Pak besar sekali. Pak Wahid sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin, secara politik akan sangat tidak mungkin. Tapi politik itu tidak hitam putih. Di dalam praktek, pemberhentian presiden itu memang tidak pernah ikut aturan.
Tidak pernah ikut Tidak aturan. pernah ikut aturan, tidak ikut konstitusi. Maksudnya gimana? Mari kita mulai dari urutannya. Ya, urutannya. Bung Karno itu dijatuhkan, itu kan tidak pakai aturan konstitusi, ya, tidak pakai aturan konstitusi. Lalu pada waktu itu memang ada ketentuan MPR bisa memberhentikan presiden karena presiden itu mandataris MPR. Lalu pada waktu itu Bung Karno dalam tanda petik nih dipaksa mengeluarkan Super Semar. Dari Super Semar itu menjadikan alat untuk merampas kekuasaan melalui rekayasa ketatanegaraan secara politik. Anggota MPR-nya diganti dulu dengan pendukung-pendukung baru, lalu sidang 2 tahun sesudah peristiwa G30S. Tahun 66, 11 Maret kekuasaannya diambil. Lalu Bung Karno menjadi bebek lumpuh yang berkuasa Soeharto. Lalu Bung Karno tahun 67 baru diganti secara resmi setelah terjadi rekayasa politik itu. Jadi itu aturan tuh politik tuh bisa kalau bisa dikonsolidasikan, tapi bisa bubar begitu aja tinggal ngatur. Sama ini kalau misalnya mengatur begitu, saya ingin kalau presiden ingin melakukan rekayasa, bisa kok dibuat 2/3. Itu kan politik. Ya, politik. Iya kan? Nah, itulah sebabnya lalu perampasan kekuasaan terhadap Soekarno itu dianggap konstitusional kemudian karena ada teorinya. Sebuah kekuasaan yang diperoleh meskipun secara melanggar konstitusi, diperoleh nih, melanggar konstitusi, tapi kemudian mampu mengkonsolidasikan diri, itu menjadi konstitusi baru. Menjadi dasar konstitusi baru, menjadi hukum baru. Oleh sebab itu, Pak Harto pada waktu itu ini tidak sah nih. Orang berteriak, tidak sah tuh Super Semar. Tapi dia didukung oleh rakyat. Pada waktu itu Pak Harto kan semua gerah karena PKI kan pada waktu itu. Angkatan Darat dipuji-puji pada waktu itu. Semuanya pokoknya PKI bubar. Pak Harto kuat. Meskipun dulu melakukan perampasan. Sesudah itu zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur sudah ada tata cara menjatuhkan presiden. Itu satu, kalau presiden benar-benar melanggar haluan negara, harus diberi memorandum 1 untuk diperbaiki. Sesudah memorandum 1 diberikan kok tidak baik, diberi memorandum 2. Sesudah memorandum 2 diberikan kok tidak baik, diberhentikan. Nah, Gus Dur caranya tidak gitu. Gus Dur pertama dianggap patut diduga mengetahui penyelewengan di Bulog. Oleh sebab itu diberi memorandum 1. Ini patut diduga ya. Ini udah salah, patut diduga. Udah jelas nih. Udah patut diduga kok langsung memorandum. Menurut TAP MPR nomor 378, kalau benar-benar melanggar haluan negara, bukan patut diduga. Tapi oke, memorandum 1. Sudah itu, kan patut diduga, apa yang mau diperbaiki dari patut diduga itu? Muncul memorandum 2. Sesudah 2 bulan. Memorandum 2 keluar, nah tiba-tiba tanpa babi bu, Gus Dur dipecat oleh sidang MPR bukan karena memorandum 1-2, tapi karena kasus lainnya. Kasus lain apa? Karena memecat Bimantoro. Nggak ada kaitannya lagi dengan memorandum 1-2. Harusnya memecat Bimantoro nih kalau salah, memorandum 1 dulu agar diperbaiki. Iya kan? Memorandum 2 agar diperbaiki, baru ini. Ini langsung kasus baru. Kan melanggar konstitusi. Tapi begitu, pelanggaran konstitusi yang didukung rakyat, waktu itu rakyat mendukung. Ketika Gus Dur tuh ini pemerintah kok gini-gini. Sebagian besar rakyat yang diwakili oleh partai politik mendukung. Ya Gus Dur jatuh. Beda dengan Bung Karno mengeluarkan dekret. Sama kan, Gus Dur mengeluarkan dekret. Tetapi Gus Dur mengeluarkan dekret itu disebut maklumat dan kalah dalam percaturan politik. Bung Karno dulu mengeluarkan dekret, salah juga. Dia mengeluarkan dekret apa? Membubarkan konstituante. Padahal konstituante itu instrumen konstitusi. UUD 50 bahwa dia yang nanti merumuskan konstitusi. Malah ini dibubarkan. Lalu Bung Karno mencabut berlakunya UUD 50 dan memberlakukan UUD 45. Yang memberlakukan UUD 45 itu konstituante malah dibubarkan. Kan melanggar hukum, melanggar konstitusi. Sehingga Bung Hatta pernah mengatakan Bung Karno itu sudah melakukan kudeta terhadap konstitusi. Tapi kudeta terhadap konstitusi ini menang
bisa dikonsolidasikan, didukung oleh rakyat, maka Bung Karno sah sebagai presiden yang masuk. Sebelum itu kan Bung Karno presiden formalitas. Yeah. Sebelum dekret 5 Juli itu kan karena parlementer dia hanya simbolik. Pemerintahnya itu Perdana Menteri. Tapi begitu dekret dia menjadi penguasa langsung. Dan sah itu karena apa? Bung Karno didukung oleh tentara, oleh angkatan darat yang sangat kuat, rakyat sebagian mendukung, sebagian tidak, tapi ini ada angkatan daratnya lalu mengkonsolidasikan kekuatannya, lalu Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa. Pemerintahan Bung Karno sah karena dia untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya itu salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu lebih tinggi lah dari konstitusi. Bung Karno ingin menyelamatkan rakyat. Yang karena sidang konstitusi ribut terus, rakyat mau berperang, Bung Karno keluarkan dekret. Itu sah, kata Mahkamah Agung. Wiryono Projodikoro. Jadilah Bung Karno presiden. Tapi dirampas lagi oleh Pak Harto melalui Supersemar. Terjadi juga pada Gus Dur, terjadi juga pada Pak Harto. Artinya Pak Mahfud, balik ke kasus Wapres Gibran, sungguh pun di atas kertas ini sulit dan mekanismenya panjang dan secara politik hitung-hitungannya juga hampir tidak mungkin. Tapi kalau kondisi sosial politik ketika itu dan rakyat menginginkan, bisa saja itu terjadi seperti kasus sampaikan. Bisa saja. Rakyat menginginkan konfigurasi politik berubah. Misalnya Pak Prabowo membuat aliansi politik baru, gampang kok bagi presiden. Partai ini, saya begini, ikut semua pasti. Kan tinggal bagaimana tenggang rasa atau persepsi politik tentang Gibran oleh Pak Prabowo, kan tinggal itu sebenarnya. Kalau itu bisa konsolidasi sebentar, bisa. Seperti yang terjadi pada Pak Harto juga kan, sesudah dijatuhkan. Betapa kuatnya Pak Harto. Didukung oleh 100% MPR. Tapi sudah itu MPR menganggap bahwa Pak Harto nih tidak benar. Terjadi konsolidasi kekuatan rakyat yang dipimpin oleh Amin Rais, Bu Mega, Pak Sultan, Gus Dur gitu ya. Tinggal konsolidasi kekuatan rakyat. Lalu ada 14 menteri Pak Harto yang paling setia itu mundur dari jabatan. Pak Harto akhirnya minta berhenti. Itu kan rekayasa konstitusional agar seolah-olah benar. Dan itu sebenarnya kuncinya adalah politik. Oleh sebab itu di dalam teori hukum tata negara yang paling dasar, Hans Kelsen itu menulis buku berjudul The Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Itu mengatakan sebuah kekuasaan yang diperoleh secara tidak sah, seperti kudeta sekalipun, kalau dia menang dan bisa diikuti oleh rakyat, bisa memaksakan rakyat ikut dia, maka dia menjadi dasar konstitusi baru, menjadi hukum baru, menjadi keabsahan baru. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa hitam putih mengatakan tidak bisa konstitusinya. Lihat dong perkembangan politiknya, harus diolah nih politiknya agar tidak kacau balok. Tapi saya mau kembali kepada alasan yang digunakan, alasan hukum yang digunakan oleh Forum Purnawirawan TNI itu Pak Mahfud. Menurut Pak Mahfud bagaimana? Karena mereka mengatakan bahwa alasannya karena Gibran itu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kehakiman. Saya bacakan Pak ya. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu Pak alasannya. Dalil hukumnya, alasan hukumnya itu ya masuk ke situ lagi. Sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan melalui MK atau apapun, meskipun salah, kalau bisa dikonsolidasikan oleh kekuasaan baru, itu menjadi mengikat. Menjadi penguasa baru. Itu sebabnya saya tahu bahwa ini melanggar, putusan MK itu melanggar. Karena sudah diputuskan jelas ya, proses kelicikannya Puhate itu benar. Tapi begitu MK memutuskan bahwa ini sudah selesai, saya selesai juga. Ya udah, saya bilang. Ketika itu ya. Saya ikut pada keputusan hakim. Karena keputusan hakim yang dibuat secara sah itu mengikat apabila sudah inkrah. Meskipun kemudian ditemukan pelanggaran saat membuat. Nah, kalau pelanggaran saat membuat itu mau diungkit, ini politik lagi. Bukan lagi konstitusi. Tahu kan, politik lagi lalu adu kekuatan lagi. Jadi konstelasi politik itu sangat menentukan bagaimana itu akan dibaca. Menentukan. Oleh sebab itu saya dulu nulis disertasi tentang bahwa hukum itu kan produk politik. Konstitusi itu kan produk politik. Oleh sebab itu kalau kita mau baik hukumnya, itu politiknya dan pemain politiknya itu harus bagus. Dan itu bisa
bisa ditemukan di berbagai tempat. Bisa kok politik bagus sehingga hukum bagus. Kan gitu tuh. Taruhlah kayak di New Zealand, Denmark, Singapura gitu, yang negara-negara indeks demokrasinya, Singapura enggak ya, indeks demokrasinya tinggi di negara-negara Eropa itu kan bisa. Indeks persepsi korupsinya juga bagus. Karena permainan politiknya itu bagus, bermoral, beretik gitu. Oke. Baik, saya kira cukup Mahfud. Cukup. Ini semacam kuliah 3 SKS nih buat saya dan buat publik nanti yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Pak, saya kira cukup hari ini. Ya, makasih. Sekian dulu untuk minggu ini. Kita jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap berkontribusi nyata dan positif dimanapun dan di sektor apapun Anda berada. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selesai.